Papua yang merupakan provinsi terbesar dan paling luas di Indonesia dikenal sebagai tempat tinggal bagi beragam kelompok etnis. Diperkirakan ada sekitar 466 kelompok etnis yang menempati wilayah ini. Lebih dari itu, Papua juga terkenal sebagai tempat studi alam yang unik dan menjadi salah satu lokasi terakhir yang menjaga keanekaragaman hayati. Ini adalah salah satu dari 5 pulau terbesar di dunia dan wilayahnya sangat mendukung hutan rimba tropis tua yang masih ada di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Papua sebagai salah satu pulau di Indonesia dengan hutan hujan tropis terluas, bahkan melebihi luas hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar daratan Papua terdiri dari hutan alami, lahan gambut, serta ekosistem lain yang merupakan zona terakhir untuk menjaga keanekaragaman hayati. Para ilmuwan meyakini bahwa wilayah ini merupakan habitat bagi banyak spesies yang belum tercatat dalam daftar resmi. Papua diberkahi dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah, mencakup berbagai jenis ekosistem seperti terumbu karang, muara sungai, rawa, danau, sabana, dataran rendah, hingga dataran tinggi. Papua memiliki 16% keragaman tumbuhan lebih banyak dibandingkan Madagaskar, di mana sebelumnya Madagaskar disebut sebagai pusat keragaman hayati dengan 11.488 spesies. Peneliti menemukan sebanyak 13.634 spesies tumbuhan dari 1.742 genus dan 264 famili. Dari jumlah tersebut, ada 68% atau sekitar 9.301 spesies merupakan tumbuhan endemis di Pulau Papua, yang dimana berarti bahwa lebih dari 2/3 tumbuhan tersebut tidak ditemukan di tempat lain. Papua dikenal juga sebagai tempat tinggal berbagai jenis burung, terutama burung cendrawasih yang sering disebut sebagai burung surga. Selama ribuan tahun, burung cendrawasih telah menjadi simbol kekayaan dan keunikan fauna di Indonesia. Di Indonesia, diperkirakan terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih, dan yang mengejutkannya, 28 diantaranya dapat ditemukan di Papua. Ada alasan khusus mengapa cendrawasih mendapat julukan sebagai burung surga. Burung ini memiliki bulu yang indah dan memukau, terutama pada burung jantan. Bulu-bulunya berwarna cerah, menciptakan kecantikan yang menawan ketika dilihat dari dekat. Bulu cerah ini digunakan oleh burung jantan untuk memikat hati burung betina cendrawasih. Bahkan, lebih menariknya lagi, burung jantan ini menampilkan tarian khusus untuk menarik perhatian burung betina. Dalam tarian mereka, cendrawasih jantan menunjukkan fleksibilitas bulu dan bentuk tubuh mereka yang mengesankan, yang semakin mempertegas keindahan warna bulu mereka. Cendrawasih jantan menunjukkan kesiapan yang luar biasa untuk melakukan ritual tarian mereka, bahkan dengan cara membersihkan paruh mereka sebelum mereka mulai menari. Salah satu jenis cendrawasih yang paling unik dan terkenal di Papua adalah cendrawasih kera, yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan bulu hitam mereka seperti jubah, dan mereka memamerkan bulu biru yang sangat mencolok. Mereka mengundang betina dengan gerakan tarian yang indah dan melompat-lompat. Papua, yang merupakan salah satu daerah dengan keragaman hayati terbesar di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dan ancaman seperti pembangunan infrastruktur, perluasan perkebunan, pertambangan, pengundulan hutan, perburuan satwa liar, dan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar. Salah satu tantangan terbesar adalah hilangnya hutan di Papua yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penebangan hutan, pertambangan, dan perkebunan sawit, serta perkebunan lainnya telah mengalami peningkatan signifikan dalam waktu 1 dekade terakhir. Antara tahun 2012 dan 2019, lebih dari 11.500 km persegi hutan primer telah hilang. Selama periode antara 2009 hingga 2016, angka deforestasi di Papua mencapai
170.484,32 hektar per tahun. Hutan Papua, yang juga merupakan rumah bagi orang Papua, semakin terancam kehilangan habitatnya secara perlahan. Fenomena perubahan iklim adalah ancaman serius bagi kelangsungan hidup keberagaman hayati di Papua. Kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi sekitar 1,5 hingga 2,5 derajat Celcius dapat meningkatkan risiko kepunahan tumbuhan dan hewan hingga sekitar 20 hingga 30%. Kondisi ini mengakibatkan penurunan keberagaman hayati baik dalam ekosistem, spesies, maupun genetik.